buat seorang laki-laki itu atau kaum laki-laki, Allah berikan keunggulan dalam hal tertentu, termasuk bahwa Allah melimpahkan qawam itu pada suami, bukan kepada istri. Ini yang pertama. Ustaz, ini kan masalah tadi nusyus ini Ustaz. Banyak yang mungkin bertanya, kok maksudnya gini Ustaz, bangkang langsung nusyus gitu loh. Ini bangkangnya bisa dijelaskan agak spesifik lagi Ustaz, karena Iya. apa misalnya kayak tadi suami minta hubungan badan misalnya begitu, ditolak gitu kan. Kemudian awas kamu ya nusyus gitu. Terus masalahnya Ustaz, suaminya ini mohon maaf ada kelainan begitu. Jadi nggak cukup di satu waktu begitu kan. Mohon maaf ya teman-teman yang belum nikah jangan nonton, tutup ya. Ini bukan buat anak-anak ya. Ini buat yang sudah nikah. Masalahnya suaminya ini minta sehari 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin berkali-kali. Istri bilang, aduh mas gitu ya, ini udah kelewatan gitu loh. Apakah itu nusyus Ustaz? Nah, Baik. batasan jelasnya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fatih juga seluruh sahabat Amazing People. Membangkang di sini yang disebutkan oleh para ulama tadi diantaranya. Jadi al-khuruj ya anit ta'atil wajibah li zauji. Jadi yang dimaksud dengan nusyus itu adalah keluar dari ketaatan yang wajib, yang fardu dari suami begitu. Nah, sehingga memang ini dalam rumah tangga ini yang juga harus dipahami ya bersama ya, baik suami maupun istri. Dalam rumah tangga itu ada perkara yang mungkin kelihatannya sepele ya, kelihatannya juga mungkin gitu aja kok gitu. Tapi kalau sudah rumah tangga ini bisa menjadi satu hal yang fardu. Misalnya ya, suami itu senyum pada istri gitu ya. Itu kan senyum itu kan sebetulnya satu hal yang nggak penting lah gitu ya barangkali. Tapi kalau sudah hubungan suami istri, selain itu memang sunnah, juga termasuk hak istri untuk mendapatkan perlakuan yang baik, perlakuan yang mujamalah dari suami. Jangan suami itu cemberut terus seperti itu ya. Nah, juga sama dalam pada istri itu ya, ada mungkin hal yang sifatnya simpel. Tadi saya contohkan, minta belikan gado-gado gitu kan ya, atau minta bikinin teh tubruk gitu ya. Nah, kepada istri itu kan namanya minum teh tubruk dan gado-gado itu kan mubah gitu, bukan sesuatu yang wajib. Beda dengan nyuruh sholat ya, nyuruh pakai jilbab misalkan gitu ya, nggak makan uang riba yang itu memang sifatnya wajib. Namun demikian, ketika sudah dalam rumah tangga, pada saat suami meminta sesuatu yang secara hukum sebetulnya mubah, tapi ketaatan istri menunaikan hal itu menjadi fardu. Gitu ya. Jadi maka di sini membangkang ini bersifat umum dalam perkara memang yang ma'ruf dan itu sehingga menjadi wajib ditunaikan oleh istri. Ini yang pertama ya. Sama seperti kita pada orang tua. Orang tua minta tolong, nah tolonglah bapak ini pengen minum es kelapa muda, tolong belikan dong. Ini menjadi wajib buat anak menunaikannya itu. Maka bergegaslah kita kemudian ya pergi ke penjual es kelapa muda, kita belikan untuk ayah kita. Ayah, ini es kelapa muda yang ayah pengen. Masya Allah, ini kan sifatnya mubah saja minum es kelapa muda, tapi karena orang tua yang menyuruh menjadi wajib di sini. Nah, dalam rumah tangga ketaatan istri itu kemudian ada kepada suami. Sehingga secara umum kalau suami memerintahkan satu hal yang ma'ruf, maka istri wajib taat di sana itu. Menolaknya, membangkangnya itu nusyus. Nah, sekarang yang kedua tentang masalah hubungan badan. Ya, hubungan badan ini, sahabat Amazing People yang Allah muliakan, hak dan kewajiban suami istri. Istri punya hak, suami juga punya hak. Istri ada kewajiban melayani suami, suami pun punya hak memberikan nafkah batin. Itu hubungan badan diantaranya kepada istri. Jadi jangan dipandang bahwa hubungan badan ini hanya hak suami. Ini juga merupakan hak istri juga. Tadi Allah ingatkan, walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf. Bahwa istri juga punya hak sebagaimana kewajiban yang mesti ditunaikan dengan ma'ruf. Oke, ya. Itu mudah-mudahan jelas ya bahwa yang namanya nafkah batin itu merupakan kewajiban suami ya untuk memberikan pada istri, dan istri pun ada kewajiban melayani suami sebaik-baiknya seperti itu. Sekarang pertanyaannya kan gimana kalau ternyata suami itu memiliki dorongan libido seksual yang lebih besar gitu kan, yang mungkin sampai istri kewalahan ya seperti itu. Ya sebenarnya kalau secara biologi seorang istri juga sebetulnya itu bisa melayani suami gitu ya. Kalau kita baca
berbagai macam teori tentang seksologi, biologis begitu, sebetulnya istri dia punya kemampuan seperti demikian. Namun ini kan dalam kasuistik bahwasanya suaminya itu kemudian hyper ya, ada dorongan yang lebih dari libido seksualnya bagaimana. Maka pertama ya sampaikan pada suami bahwasanya istri dalam keadaan letih gitu kan, dalam keadaan juga nggak memungkinkan karena mungkin juga sedang sakit begitu ya, habis operasi sesar gitu kan ya, Mhm. nifasnya sudah lewat 40 hari, Mhm. tapi bekas operasinya ini masih ada gitu kan, Mhm. sehingga belum memungkinkan untuk melayani suami seperti itu. Nah kalau demikian itu bukan termasuk kategori pembangkangan. Mmm. Seperti itu, sampaikan pada suami secara baik, secara ahsan ya, Mhm. bahwasanya, "Kayaknya aku nggak sanggup deh Mas," gitu kan, "karena kondisi sedang seperti ini." Sampaikan dengan baik-baik. Dan mudah-mudahan suami kemudian mengerti dan suami kemudian bisa yang namanya mengalihkan pikirannya. Ya dia shaum sunnah misalnya, membaca Quran, ibadah seperti itu. Atau mohon maaf ya, itu juga istri bisa melayani ya, tapi bukan dengan hubungan badan tapi dengan yang lain seperti itu. Ini Mhm. mau saya ungkapkan ini nggak enak seperti ya, karena Mhm. takutnya ada yang belum nikah di sini ya, Iya, seperti itu. kasihan. Itu jadi, beberapa hal yang itu bisa dilakukan dalam persoalan hubungan badan suami dengan istri, ketika ternyata suami ini punya dorongan libido yang sangat besar, sehingga sering kemudian meminta istri untuk melayaninya. Sampaikan baik-baik ketika istri sudah dalam keadaan sudah capek, letih, lelah, atau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan ini suami paham. Kalau ini kondisinya, itu bukan kategori nusyus, itu merupakan Mmm. uzur yang syar'i. Ya mudah-mudahan Mhm. suami bisa ngerti dan suami bisa kemudian menjaga dirinya tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan na'udzubillah, mungkar. Begitu jawabannya Ustaz Fatih. Mhm. Ustaz, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau suaminya yang justru lebih sensitif daripada istri Ustaz? Kadang bingung, sampai suka nangis, jadi nggak maksud nyakitin hati tapi udah nangis duluan gitu. Jadi suaminya itu terlalu halus Ustaz. Jadi, Iya, lebih sensitif. Jadi memang ya orang baik, beda-beda Ustaz ya. iya, Ada yang begitu memang gitu. Gimana ya nanganin suami yang, halus sekali perasaan hatinya baik, baik. gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya, suami seperti ini harus di-training sama Ustaz Fatih itu ya. Nah, Orang Medan seperti oh, suami itu, is. ya. Biar dia kebal itu nanti ketemu Nah, Ustaz Fatih itu nanti. aduh. Baik, sahabat Amazing People, ya memang manusia itu kan, Beda-beda. berbeda Iya, latar belakang ya. Kalau iya, yang seperti itu memang dugaan kuat saya, itu iya. memang, dulu latar belakang keluarganya, begitu ya. Mhm. Mungkin keluarganya terlalu, ya memanjakan orang tuanya sejak kecil Iya. gitu kan. Jadi kalau misalkan anaknya itu ada sakit sedikit, apa sedikit, lalu kemudian, terlalu protektif lah, jadi over protektif pada anaknya. Sehingga kemudian, tumbuh sebagai pribadi yang kurang mandiri dan kurang kebal menghadapi berbagai macam persoalan hidup seperti itu. Ini ada sangkut pautnya dengan, pola asuh dan pola didik di masa lampau dari keluarganya, demikian ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya ini? Buat para istri, buat para umat yang Allah berikan pasangan yang sensitif ya, yang ini sangat baper begitu ya, maka, pertama adalah kemudian tentu selalu saya ingatkan ajak ngobrol, ajak dialog suami. Misalkan, "Abi, jangan terlalu sensitif dong," gitu kan, Mhm. kan Nabi kan harus melindungi aku sebagai seorang istri, kalau nanti Mhm. aku ini gini gini gini, Malah nangis dia, gimana tuh? yang khawatir Aduh. malah nangis gitu kan, Iya, begitu ya. malah nangis dia. Atau sebelum Terus sebelum aku harus bicara gimana gitu. Sebelum bicara disampaikan dulu, Abi Heeh, mau ngomong, heeh. tapi Abi harus Jangan tahan nangis ya, ya, gitu. tapi jangan nangis ya." Tapi memang Allah, betul ya, Allah. harus sampaikan Aduh. secara terbuka, sudah suami istri sampaikan, "Abi itu baik ya, Mhm. cuman, Umi itu minta ada satu hal Mhm. yang Abi lebih kemudian bisa tingkatkan tadi ya, Aduh, ya agar Allah. Abi ini bisa lebih kebal, Abi lebih bisa kemudian, kuat menghadapi persoalan, enggak oversensitif dan juga Mhm. enggak terlalu baperan." Mmm. Sampaikan dengan pelan-pelan, dengan halus Iya. ya, dan mudah-mudahan suami juga kemudian bisa melatih diri ya untuk bisa lebih kebal menghadapi Mhm. persoalan ya. Jadi kalau ada persoalan dengan istri, suami nggak gampang kemudian mellow ya, Iya. nggak gampang juga kemudian, air mata bercucuran seperti itu.
Nah, ini juga pelajaran buat kita orang tua untuk mendidik anak-anak itu supaya struggle ya, supaya kemudian punya daya juang ya, punya apa namanya kekebalan di dalam menghadapi persoalan mau anak laki, anak perempuan kita latih supaya mereka tuh punya kemudian daya juang seperti itu. Tapi kalaupun sekarang kondisi suami seperti itu tadi, pelan-pelan sampaikan support, dukung kepada suami supaya suami ini bisa lebih struggle lagi, lebih kebal lagi, bisa lebih kuat hati lagi dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup itu. Ustadz, saya mau tanya, ibu saya punya saya punya ibu yang punya sifat nusyus, membangkang pada suaminya, memiliki selingkuhan. Apakah bapak saya boleh mentalak ibu saya dan sudah Ya. menderita 20 tahun pernikahan? Mohon Ustadz Iya. dijawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, Allah ingatkan dalam Quran surat An-Nisa tadi itu, allati takhafuna nusuzahunna. Yang kamu khawatirkan, kalau kamu khawatirkan ini istri-istrimu itu nusyus, membangkang, pertama faidhuhunna, berikan nasihat. Nah, suami dengan status sebagai qawwam ya, sultan, qawwam itu sultan, penguasa, hakim ya, pemerintah gitu kan, yang dia punya otoritas, maka itu harus tegakkan qawwam itu. Kita sudah pernah sampaikan ya pada pekan lalu ya, suami-suami celaka diantaranya apa? Suami yang lemah qawamnya. Ya, suami yang kemudian nggak bisa menegakkan leadership. Ya, jadi di mana dia harusnya menegakkan leadership, bisa kemudian dia menegur istrinya, nggak dilakukan. Ini bukan cuma istrinya yang kemudian salah, tapi suaminya juga celaka. Bukan cuma istrinya yang celaka, suaminya juga celaka. Kalau sampai suami melihat istri melakukan satu perbuatan mungkar, apalagi summa naudzubillah, selingkuh begitu kan, maka dibiarkan, dua-duanya sama-sama celaka. Istri celaka karena selingkuh, suami karena tidak menegakkan qawam di tengah-tengah rumah. Mestinya bagaimana? Tegakkan qawam, berikan mauizah, berikan nasihat. Itu lebih keras itu kan, sampaikan. Dan tadi ini bisa celakanya dua kali, nggak menegakkan qawam atau lemah qawam. Yang kedua, dayus begitu. Tidak ada jealous, nggak ada cemburu kepada istri. Maka berikan mauidhah, yang kedua kemudian ya kalau nggak mempan juga pisah ranjang, ketiga malah sampai boleh memukul di situ. Nah, tapi kalau sudah oke lah, ini sudah berlangsung lama begitu ya, maka semestinya ini sudah menjadi alasan untuk kemudian udah melepaskan istri seperti itu. Jadi buat para suami ya, dalam hal ini ya tegakkan qawam. Jangan kemudian merasa takut untuk melepaskan, untuk mentalak istri ketika istri sudah kemudian melakukan perbuatan mungkar. Namanya selingkuh itu perbuatan mungkar begitu. Antum sebagai suami ada tanggung jawab untuk kemudian menjatuhkan hukuman pada istri. Yang paling final apa? Mentalak istri sudah seperti itu. Karena istri yang seperti ini selain merusak rumah tangga juga merusak anak-anak. Karena anak-anak akan melihat bahwa ibunya seperti itu, bapaknya juga lemah, begitu kan, maka akan merusak. Jadi ini alasan sudah sangat kuat. Kalau sudah betul memang terbukti seorang istri melakukan perselingkuhan, maka suami di situ punya kewajiban, punya satu otoritas untuk menegur, bahkan kemudian Allah berikan wewenang untuk mentalak istri yang demikian. Buat para suami, tegakkan qawam Anda ya. Jangan kemudian bergantung kepada istri, merasa takut pada istri, segan pada istri atau pada keluarganya. Tidak, antum sudah diberikan otoritas sebagai qawam dalam rumah tangga. Saat ini ada pertanyaan, kalau ribut suami istri, saya diemin ya, daripada takut keluar kata-kata yang nggak baik, mana lebih baik Ustadz? Saya ngomong atau lebih baik saya diamkan? Apakah itu baik atau enggak gitu? Ini bertanya suami ya? Nah, ini istrinya daripada ribut ngomong nggak kasar gitu ya, mendingan saya diamin aja deh suami saya gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Amazing People yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada kalanya kita suami maupun istri itu lebih baik diam pada saat terjadi pertengkaran ya. Malah memang sebaiknya kita meredakan amarah ketika sedang ada pertengkaran dengan istri atau suami seperti itu ya. Mengapa? Al-ghadab minasyaiton, marah dari syaitan. Dalam hadis Imam Ahmad itu diriwayatkan bahwa kalau seorang anak Adam itu marah, maka syaitan menjadikannya seperti bola yang dimainkan anak kecil. Jadi udah dipingpong aja itu. Jadi udah dipermainkan oleh amarahnya seperti itu. Nah, ketika pasangan sedang marah ya,
maka memang betul sebaiknya ada kemudian diam. Apalagi suami marah kepada istri, sebaiknya istri kemudian diam dulu, tunggu sampai suami reda marahnya, kalau sudah tenang kondisinya, baru bicara kepada suami dengan baik-baik seperti itu. Ya, jadi apa yang Ibu lakukan insya Allah itu mudah-mudahan baik ya dan niatnya juga karena Allah. Begitu pula suami ya, ketika istri ini ngomel begitu kan, alangkah baiknya jika dengarkan dululah begitu ya. Bagaimana seorang Sayyidina Umar Al-Faruq ya yang ditakuti oleh syaitan ketika istrinya memberikan perkataan-perkataan, beliau mendengarkan seperti itu. Karena beliau juga menyadari seorang istri itu juga letih, lelah, capek mengurus keluarga. Ada waktunya mereka juga mungkin keluar unek-uneknya seperti itu. Jadi sahabat Amazing People, ada kalanya memang kita lebih baik diam, dengarkan, baru ketika sudah amarah reda, sampaikan dengan baik-baik seperti itu. Karena kalau sudah saling berbalas amarah yang ada, itu eskalasinya akan naik, kemarahan akan naik, bukan cuma kata-kata kasar, nauzubillah, bisa jadi kemudian main kayu. Jadi kemudian main fisik seperti itu. Jadi sebaiknya salah satu diam dulu sampai reda, baru kemudian nanti bicara baik-baik. Iya. Begitulah memang yang dianjurkan dalam agama. Mudah-mudahan ya Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Ustaz, ini pertanyaan tadi tentang seorang istri yang nggak mau menyusui anak karena badannya takut rusak. Nah, ini kebalikan Ustaz, yang nggak mau itu malah suaminya. Tidak mengizinkan istrinya, udahlah kamu nanti melahirkan, boleh melahirkan, tapi udah anak mah pakai empeng aja, pakai dodot gitu. Nanti kamu jadi jelek begitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rodha, penyusuan itu memang hak istri, ya, hak istri. Jadi artinya dalam kondisi tertentu istri boleh tidak menyusui anaknya. Namun kalau kemudian seorang istri, seorang ibu, dia ingin menyempurnakan penyusuan pada anaknya, yaitu sanatain sampai 2 tahun, itu mendapatkan pahala. Nah, kalau sekiranya kemudian anak ini memang dia nggak bisa mendapatkan ASI dari yang lain, susu yang formula juga nggak bisa, susu sapi juga nggak bisa seperti itu, maka dalam hal ini wajib seorang ibu untuk memberikan ASI pada anaknya. Karena ada beberapa kasus bayi itu dia nggak bisa minum dari yang lain, kecuali dari ASI ibunya. Maka ini wajib kemudian ibunya memberikan ASI kepada anaknya. Namun secara hukum asalnya ini merupakan hak, jadi bukan perkara yang sampai wajib. Yang nggak boleh itu tadi, bahwa anaknya butuh ASI, ibunya nggak mau memberikan. Ini yang dosa seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya suami meminta supaya istri jangan menyusui anak, begitu kan. Itu boleh saja, bisa menjadi boleh, selama tadi bayinya itu memang kondisinya bisa meminum ASI atau mungkin susu yang lain, seperti itu. Ya, nah, tapi kan Masya Allah, sayang ya. Sayang kalau sampai kemudian seorang ibu tidak memberikan ASI pada anak, karena kesempatan mendapatkan pahala itu terbentang, sangat luas sekali, sangat besar sekali. Dan pemberian ASI pada anak kan bukan cuma masalah gizi, tapi juga kedekatan. Karena ketika seorang bayi itu dia nempel ya di payudara ibunya, di dada ibunya, dia dengar detak jantung ibunya, dia nyium aroma kulit ibunya, itu merupakan emotional bonding, ikatan emosi yang kuat antara bayi dengan ibunya, seperti itu. Jadi para bapak ya, jangan egois ya, memikirkan kesenangan sendiri begitu. Nanti kalau kamu nyusui, kamu nanti fisiknya nggak makin cantik begitu. Sudah insya Allah, tawakal pada Allah. Sudah banyak dokter-dokter juga mengatakan itu nggak berpengaruh kok pada kesehatan dan juga penampilan istri seperti itu ya. Nah, tapi kalaupun memang sama-sama sepakat tidak akan memberikan ASI pada bayinya, selama bayinya itu tidak terganggu kesehatannya, dia bisa minum susu dari yang lain, itu boleh saja. Ustaz, ini Masya Allah pertanyaan numpuk, tapi saya ada satu pertanyaan menarik nih Ustaz. Ustadz Iwan Januar, berdosakah suami yang tidak mencari nafkah, dan apakah masih punya hak sebagai qawwam kepada istrinya jika dia pemalas tidak mau cari nafkah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Amazing People, di dalam Quran surat An-Nisa 34, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lengkapnya begitu. Allah berfirman, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena 2 alasan di situ. Jadi ada 2 alasan mengapa laki-laki itu menjadi pemimpin
bagi kaum perempuan, apakah itu istrinya, saudari kandungnya, anak-anak gadisnya, maka seorang laki-laki itu qawwam. Itu ada dua alasan. Pertama adalah itu karena bil wahabi. Karena Allah memang melimpahkan pada laki-laki itu tadi ya, bima fadlallahu ba'dhum ala ba'din. Karena memang Allah memberikan keunggulan laki-laki di atas perempuan. Ini memang satu sudah merupakan ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang laki-laki itu atau kaum laki-laki Allah berikan keunggulan dalam hal tertentu, termasuk bahwa Allah melimpahkan qawam itu pada suami, bukan kepada istri. Ini yang pertama. Yang kedua, bil kasabi. Karena ada kasab, karena ada pemberian nafkah dari suami pada istri. Maka Allah sebutkan wabima angfaku min amwalihim, bahwa laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan itu karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka. Seperti itu. Nah, sehingga memang seorang suami itu dia tetap menjadi qawwam sekalipun misalnya ya di sini suaminya itu dalam keadaan sedang kesulitan nafkah. Karena masa pandemi, dia kehilangan pencaharian, kehilangan usaha, tidak otomatis kemudian hilang fungsi qawamnya. Tetap fungsi yang pertama, bima faddallahu ba'dhum ala ba'din, Allah berikan fadilah, keunggulan pada kaum laki-laki itu tetap berlaku. Nah, buat para istri tetap wajib untuk taat, hormat pada suami, sekalipun suami dalam keadaan diberikan musibah, hilang mata pencaharian, hilang nafkah, tetap harus menempatkan suami sebagai qawwam. Dan suami tetap tunjukkan qawwam. Sekalipun dalam keadaan tadi Allah berikan ujian sedemikian rupa. Enggak kemudian karena enggak memberikan nafkah, akhirnya kemudian hilang fungsi qawamnya. Udahlah sekarang Umi aja mimpin deh. Karena Umi yang punya nafkah, enggak demikian. Tetap suami adalah qawwam. Kalau dia hilangkan, itu kategorinya suami-suami yang celaka yang minggu lalu sudah kita bahas. Demikian jawabannya.